ada pemandangan yang beda nih. Ini bukan Nepal atau di Thailand, Fems, tapi di negeri kita sendiri, tepatnya di Subang, Jawa Barat. Gak biasanya, Fems, ada sekumpulan biksu dan pemuka agama Buddha berkumpul ramai, kecuali ada perayaan besar agama Buddha. Inilah yang disebut dengan ritual tudong. Para biksu ini berjalan kaki dari kota Nakhon, Sitamarat, Thailand, ke Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Wah, kebayang gak tuh perjuangannya? Pasti berat dan melelahkan ya, Fems. Gimana gak melelahkan? Jarak yang ditempuh itu diperkirakan sekitar 2.600 km. Mereka memulai perjalanan sejak tanggal 25 Maret kemarin, Fems. Waalaikumsalam. Sekitar untuk mengikuti prosesi Waisak tahun 2023 dengan tema toleransi antarumat beragama. Peristiwa ini sontak menyita perhatian banyak orang. Saat melintas di daerah Indramayu, Jawa Barat, warga antusias menyambut mereka. Gak hanya itu, sejumlah warga juga telah menyiapkan beberapa sumbangan untuk bekal perjalanan para biksu ini. Wah, mulia sekali ya, Fems. Gak salah deh, warga Indonesia memang dermawan, terbaik. Gak salah sih kalau warga Indonesia dinobatkan sebagai warga yang paling dermawan sedunia versi Charity Aid Foundation atau CAF pada tahun 2018 dan tahun 2021. Wah, 2 kali berturut-turut tuh, Fems. Luar biasa ya. Berdasarkan temuan CAF, lebih dari 8 dari 10 orang Indonesia berdonasi di tahun tersebut. Tingkat kesukarelaan di Indonesia terbilang lebih tinggi dari negara-negara lain, yakni 3 kali lipat dari rata-rata global. Ada 3 aspek yang dinilai, yakni membantu orang asing, donasi untuk amal, dan menjadi sukarelawan sebuah organisasi. Wah, kalau ini sih, orang Indonesia memang jawaranya. Orang Indonesia memang suka berbagi. Ini tercermin dari berbagai bentuk tradisi kebersamaan. Hampir di berbagai daerah dan suku bangsa di Indonesia punya tradisi ini. Yang paling gampang terlihat sih tradisi makan bersama. Di Lampung ada tradisi yang disebut nyeruit. Nyeruit ini adalah tradisi berkumpul dan makan bersama masyarakat Lampung. Mereka menyiapkan berbagai makanan secara bersama-sama untuk dinikmati beramai-ramai seperti ini. Ada juga nih yang masing-masing membawa makanan dari rumah untuk disantap bersama pada hajatan nyeruit ini, Fems. Keren banget ya, Fems. Masyarakat suku Sunda juga punya tradisi yang mirip kayak gini nih. Pasti sering denger nih istilahnya. Yep, ngaliwat. Saat ngaliwat, para pesertanya makan bersama di atas alas dari hamparan daun pisang. Nasi, lauk, dan sayuran disusun di atas daun pisang ini nih. Kemudian disantap rame-rame. Wait, makannya nggak pakai sendok ya, tapi pakai tangan, biar makin akrab gitu. Hehe. Berbagai makanan lewat ngaliwat ini lazim dilaksanakan pada saat acara pernikahan, arisan, ataupun juga kumpul keluarga. Boleh dibilang, inilah salah satu bentuk wujud gotong royong orang Indonesia. Tapi, disadari atau enggak, makan bersama ala ngaliwat ini otomatis memang menambah nafsu makan, Fems. Bener, Joy udah ngebuktiin. Saking asiknya cara ngaliwat ini, bahkan sekarang banyak restoran yang mengadopsi cara makan seperti ini. Asik sih memang, rame-rame sih. Gak ada obat ya, Fems. Nasi liwet sejatinya adalah nasi yang dimasak menggunakan santan. Sekilas mirip dengan nasi uduk ya, tapi bedanya ada pada lauk dan kelengkapan pendampingnya. Nasi liwet ini biasanya dilengkapi dengan lauk pauk seperti tahu, tempe, ayam goreng, ikan gurame, ikan asin, dan beraneka jenis sayur lalapan segar. Wups, jangan sampai ketinggalan sambalnya ya. Haha. Oh iya, di Indonesia juga ada tradisi saling berbagi makanan dengan menggunakan besek. Itu loh, kemasan atau bungkusan yang terbuat dari bambu. Besek biasanya banyak kegunaannya, mulai dari jadi wadah masakan hingga tempat yang tepat dan estetik untuk antaran bingkisan. Besek yang terbuat dari anyaman bambu ini cukup higienis dan alami. Karena bahannya langsung dari alam, besek tidak tercemar bahan kimia berbahaya. Selain itu, besek juga punya celah udara sehingga membuat makanan tidak cepat basi. Terkadang besek juga digunakan untuk menyimpan bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, kunyit, dan sebagainya. Barang ini sering nampak di dapur-dapur tradisional. Di desa Mandalagiri, Tasikmalaya, Jawa Barat, ada sebuah sentra pengrajin anyaman bambu. Udah nggak terhitung lagi deh jumlah produk kerajinan tangan berbahan dasar bambu yang terlahir di sini, Fems. Aneka jenis desain dan modelnya ini juga unik dan cantik-cantik. Di sanalah besek juga dibuat. Rata-rata, Fems, bahan baku bambu untuk aneka produk kerajinan di sini memakai jenis bambu tali. Melimpahnya pasokan bambu di desa ini ngebuat para pengrajin gak kesulitan untuk mendapatkannya. Fems,
Bambu tali biasa juga disebut dengan nama bambu apus. Jenis bambu ini emang banyak dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan. Selain kuat dan kokoh, bambu tali ini atau bambu apus juga memiliki tingkat elastisitas yang cukup tinggi. Cukup dipanaskan dengan solder atau besi panas, bila bambu jadi mudah dibengkokkan. Batang bambu ukuran setengah meter, lanjut dipotong menjadi bila-bila bambu yang lebih kecil. Batang bila bambu selanjutnya harus disayat, supaya hasilkan lembaran-lembaran bambu yang nantinya dipakai untuk dianyam, fams. Keterampilan mengolah batang bambu menjadi kerajinan udah ditekuni warga di desa ini sejak lama. Gak cuma kaum lelaki aja, kaum wanita, khususnya ibu-ibu juga ikut terlibat. Besek sebagai wadah hantaran, sekarang juga banyak inovasinya loh. Istilah kerennya sih hampers. Bukan pampers ya. Hehe. Fams, walaupun hanya berupa besek atau kotak hantaran untuk hampers, jangan ragukan kualitas produk kerajinan bambu dari sini. Detail kerapihan dan kekuatannya sangat diperhatikan. Gimana kalau udah jadi gini? Keren-keren kan hasilnya? Oh iya, fams, ngomong-ngomong soal isi hantaran dalam besek, biasanya salah satunya bisa berupa kue-kue tradisional. Ada banyak deh macamnya. Kalau dalam masyarakat suku Jawa sih ada klepon, getuk, tiwul, cenil, dan lain sebagainya. Nah, kalau ingat sama kue-kue ini, jadi ingat sama sebuah pasar yang unik yang jadi hidden gems bagi pecinta kue rakyat. Namanya Pasar Kota Gede. Pasar ini sih ikonik banget nih di kota Solo. Yaudah, kita datengin aja nih. Bisa buat nyari isian hantaran, atau bisa juga nih sekedar icip-icip kue-kue dan kuliner lainnya. Meskipun judulnya masuk pasar, gak ada tuh aroma-aroma semerbak khas pasar. Suasananya jauh dari kata jorok dan berantakan. Terus pasar yang satu ini dijamin bikin kalap deh. Bukan karena sayur dan dagingnya masih segar ya, tapi Pasar Gede terkenal sama kulinernya yang sedap. Udah jarang didapat dan murahnya pakai banget, fams. Urusan perut dan harga murah emang gak bisa dinego ya, fams. Yuk, mari bergerilya. Let's go! Nah ini nih, es dawet telasi. Dalam satu mangkok ini berisi dawet, fams. Tape ketan, jenang ketan hitam, sumsum, biji selasi, gula yang lengkap sama potongan nangka, santan, dan batu es. Nah ini nih, kenapa dawet khas Solo ini dinamakan dengan es dawet telasi. Es dawet khas Solo ini beda banget nih sama dawet ala Purworejo yang terkenal sama dawet hitamnya. Di sini dawetnya berwarna hijau dengan aroma khas daun pandan, fams. Oh iya, si seger ini ternyata termasuk kuliner legendaris loh. Umurnya udah hampir 100 tahun, fams, dan mulai muncul sejak tahun 1930-an atau pas dibukanya Pasar Gede ini. Ini nih, the moment of truth. Satu mangkok kayak gini dibanderol seharga Rp5.000 aja loh. Pantesan banyak yang bungkus itu bisa dikonsumsi di rumah. 1, 2, 3, bersama. Balik lagi ke soal sifat dermawan orang Indonesia nih. Kedermawan ini tak hanya berwujud pemberian benda aja ya. Ada juga yang berbentuk sumbangan tenaga, fams. Seperti yang satu ini nih. Oh my god, gak salah tuh. Rumah digotong. Ini kura-kura atau manusia? Rumahnya bisa dibopong pindah-pindah, fams. Tentu saja, bopongnya berame-rame, fams. Ini nih, tradisi pindah rumah ala orang Bugis yang disebut Mapalete Bola. Nah, dalam tradisi ini, warga masyarakat akan bergotong royong mengangkat rumah. Ada pembagian perannya juga loh, fams. Sebagian besar orang akan mengangkat rumah, dan sebagian lagi memberi komando dan mengarahkan agar gerak rombongan ini bisa seirama. Kalau nggak selaras kan bisa gaswat. Bisa-bisa terjadi insiden dan rumahnya roboh. Bentuk gotong royong dalam mengangkat rumah masyarakat Lebonge yang biasa dilaksanakan setelah salat Jumat berjemaah. Karena pada hari Jumat itu orang berkumpul di masjid. Setelah nanti keluar kita bersama-sama mengangkat rumah ini. Di Jambi ada juga tradisi yang serupa, namanya tradisi tegak rumah. Oh iya, ngomong-ngomong soal tegak rumah, hanya dilakukan bagi mereka yang akan mendirikan rumah dari kayu aja nih, fams. Tegak rumah intinya sih seperti acara syukuran. Menurut adat Lamo Pesuko Usang, apabila kita melaksanakan penegakan sebuah rumah, itu diadakan pertemuan suku Indo darah daging sanak famili, bahwa kita mengundang anak famili tersebut itu untuk mendatangi kita pertegakan rumah kayu tersebut.
Acara diawali dengan prosesi tabing malu, di mana kerabat yang lebih dulu datang membawa kain untuk dipasangkan di antara tiang kayu yang akan didirikan nanti, sampai menutupi semua bagian. Tabing malu menjadi simbol kepedulian sang kerabat terhadap sanak saudaranya yang akan membuat rumah, namun belum terlaksana seluruhnya. Jika yang melaksanakan tegak rumah keluarga laki-laki, maka saudara perempuannya yang akan memasangkan kain tabing malu. Namun, jika yang mengadakan tegak rumah perempuan, maka saudara laki-lakinya yang memasang kain. Kalau rumah gedang tidak diuni, kalau mayat terbujur tidak dikapat atau diselimuti, berarti malulah anak jantan atau anak betina. Itulah hikmahnya kain yang terbentang di alang belai tadi. Kerabat yang datang tidak dengan tangan kosong. Kaum ibu akan membawa sekantung beras dengan uang di dalamnya. Jumlahnya nggak ditentuin. Sementara kaum bapak langsung memberikan uang aja. Tujuannya sih untuk membantu orang yang punya hajat. Tiang-tiang kayu yang akan didirikan sebelumnya sudah dipasangi beberapa simbol. Di antaranya berupa tebu, setandan pisang, 2 buah kelapa, sirih pinang, lemang bambu, seperangkat peralatan ibadah, keris, dan pakaian adat. Perangkat alat sembahyang, menanda seiman sebimbing tangan, senasib sepenungan di bawah Al-Quran dengan hadis Rasul. Wah, intinya simbol-simbol yang ada ketika mendirikan rumah menggambarkan kerukunan. Begitu seluruh kerabat dan tamu undangan sudah hadir semua, acara akan dibuka oleh sesepuh adat yang menjelaskan maksud dan tujuan yang punya hajat. Sesepuh adat lalu berdoa untuk kemaslahatan bersama. Usai berdoa, kaum ibu langsung berebutan mengambil pisang yang tergantung di atas tiang. Seru banget! Semua kebagian kok. Nah, selanjutnya giliran kaum bapak nih yang beraksi. Mereka beramai-ramai berusaha menegakkan tiang rumah yang akan dibangun. Tiang pertama yang didirikan adalah tiang bagian tengah. Biar nggak roboh, langsung diberi pasak atau dipaku. Langsung deh, tiang sebelah kanan. Kalau beramai-ramai, pekerjaan berat menjadi ringan. Beres deh. Wits, belum dong. Tiang terakhirnya belum berdiri tuh, fams. Ayo sekali lagi. Semangat! Kayu yang dipasang harus pas di atas pondasinya. Jangan sampai meleset ya. Bisa berbahaya kalau roboh tiangnya. Jika semua tiang sudah berdiri, sambungkan dengan palang kayu agar posisi tiangnya saling memperkuat. Beres deh. Acara selanjutnya tinggal ramah tamah aja. Makan-makan dong. Asik. Siapa yang gak sedih dan gak miris melihat keadaan rumah seperti ini? Prihatin banget ya, fams. Inilah rumah Dr. Wayan Tirta. Video diambil seorang babinsa dari desa Karanganyar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ini mendadak viral, fams. Tidak hanya sisi rumah bertebaran sampah, ruang praktiknya pun terdapat sampah. Walau rumah dan ruang praktiknya ini dipenuhi sampah, tapi yang datang berobat ke tempat praktik Dr. Wayan cukup banyak, fams. Pasien banyak datang dari berbagai penjuru kecamatan Kelari, sekitar rumah Dr. Wayan. Selain dikenal murah dan manjur, Dr. Wayan ini juga kerap membantu pasien yang nggak mampu. Bahkan untuk kaum duafa, biaya berobatnya digratiskan. Banyak banget itu sampah plastik kresek, yang hitam, yang pokoknya banyak deh. Banyak. Kayak kebun bambu lah gitu. Kayak tempat pembuangan sampah Iya, itu ya. nah gitu lah, betul. Di tempat prakteknya juga banyak Bu sampah. Banyak. Kertas-kertas juga sampai bertumpuk-tumpuk. Setelah menjadi viral, tak lama berselang datang bala bantuan. Ada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, pemadam kebakaran, bahkan relawan. Dan juga warga sekitar dari Kabupaten Karawang. Mereka bergotong royong membersihkan rumah sang dokter. Setelah pembersihan dan perbaikan, masyarakat berharap Dr. Wayan tetap membuka praktek pengobatan di sana. Selain dianggap manjur dan kerap menolong warga miskin, Dr. Wayan juga dinilai ramah. Wah, jadi terharu ya. Rupanya ini ya bentuk kegotong royongan orang Indonesia yang berwujud. Semangat Dr. Wayan yang penolong, walau rumahnya memprihatinkan, dan juga tindakan balas budi warga bergotong royong membersihkan rumah Dr. Wayan, keduanya patut diacungi jempol, fams. Kami yakin sih, sifat saling membantu antar sesama warga ini bisa membuat negara Indonesia semakin kokoh dan mendunia. Ya nggak? Yang kayak gini nih, patut banget dicontoh, fams. Seperti juga intan yang dihasilkannya, Kalimantan Selatan memang berkilau, fams. Segala sudut kehidupannya menarik. Gak salah deh kalau kita pelesiran ke sini. Banyak banget hal menarik yang bisa dilihat di sini. Yah, kita sambang nih ke bumi lambung Mangkurat ini.
ada gunungan besar berisi makanan? Ya jelas saja, akan banyak orang berkerumun mendekati, tak terkecuali di sini. Di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, ada sebuah hajatan besar, Fems. Namanya Festival Gunungan. Acara ini diadakan untuk memperingati Hari Pangan Sedunia. Serunya, warga boleh mengambil isi gunungan sesukanya nih, Fems. Bebas dan gratis kok. Acara gunungan ini dilaksanakan untuk mengenalkan umbi-umbian sebagai pengganti beras, Fems. Selain singkong, ada juga nih hasil bumi lain dari Tanah Bumbu. Mulai dari sayur mayur, buah, dan aneka cemilan khasnya. Hasil bumi disusun rapi di gunungan yang tingginya mencapai 3 meter dengan diameter 1,5 meter. Gede banget kan ya? Gak heran deh, beratnya mencapai 80 kg. Bicara soal Kalimantan Selatan, selalu aja deh, gak bisa terlepas dari suku Banjar. Suku Banjar bisa dibilang sebagai suku mayoritas yang tinggal di Kalimantan Selatan. Suku Banjar sering menyebut diri mereka orang Banjar. Sejak dahulu mereka telah menempati dataran rendah serta hilir di daerah arus sungai Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Pokoknya nggak bisa jauh-jauh dari sungai deh. Sungai seperti menjadi urat nadi bagi masyarakat Banjar. Mereka hidup, tinggal, mencari makan, hingga berdagang sangat bergantung pada sungai. Masyarakat Banjar berasal dari wilayah Banjar yang merupakan pembaruan dari daerah aliran Sungai Barito, Sungai Tabanio, hingga daerah aliran Sungai Martapura. Walau peradabannya berpusat di Kalimantan Selatan, orang Banjar menyebar ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Riau, Jambi, Sumatera Utara, hingga semenanjung Malaysia. Bahkan nih, sebagian ada juga loh yang bermigrasi hingga ke Madagaskar, Afrika sana, Fems. Karena akrab dengan sungai, jangan heran kalau mereka punya cara unik untuk berniaga. Bukan dilakukan di pasar yang ada di daratan seperti biasa, melainkan berdagang sambil berperahu sampan di atas sungai, Fems. Unik banget ya? Kalau berkunjung ke kota Banjarmasin, kita masih bisa melihat tradisi ini. Ada 3 tempat yang masih eksis hingga sekarang, Fems, yaitu Pasar Terapung Muara Queen, Pasar Terapung Siring, dan Pasar Terapung Lok Baintan. Di semua pasar ini, kita akan melihat aktivitas perdagangan menggunakan jukung atau perahu tradisional. Saking akrabnya dengan memancing di sungai, orang Banjar ini dia punya banyak sekali istilah teknik dalam memancing. Kalau memancing pakai galah panjang, mereka sebut maunjun. Kalau memancing ikan gabus pakai umpan kodok, namanya memair. Kalau memancing pakai kail yang diikatkan ke kaki bebek, istilahnya membandan. Kalau mancingnya pakai jebakan ikan dari bambu, disebutnya melukah. Banyak deh pokoknya. Kalau di Kalimantan Selatan sih, melihat itik ini bukan pemandangan yang langka, Fems. Itik banyak dibudidayakan dan jadi salah satu bentuk tabungan investasi masyarakat di sana. Dengan adanya itik, maka pundi-pundi akan menanti. Asik kata. Jadi jangan heran kalau kuliner berbahan dasar itik ini banyak banget macamnya di sini. Semuanya enak-enak. Yaudah, kita gegares nih hidangan nikmat dari Kalimantan Selatan ini. Namanya nasi itik gambut. Nama gambut diambil dari lokasi warung yang menjual nasi itik ini. Adanya di wilayah Gambut, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 14. Satu bungkus nasi itik gambut cuma seharga Rp18.000 aja kok, Fems. Tapi sebanding banget deh sama rasanya. Nasi berbungkus daun pisang ini menggunakan bumbu khas Banjarmasin, Fems, yang biasa disebut juga dengan bumbu habang atau bumbu merah khas Banjar. Tenang, Fems. Walaupun kelihatannya merah banget gitu, tapi nggak pedas kok. Tapi kenapa mesti bumbu habang ya? Mengimbangi, karena kalau ikan itu kan banyak dimasak dengan cara asin. Lalu kemudian masak habang itu mungkin untuk mengimbangi yang asin itu dimasak dengan masak habang gitu ya. Warna merah bumbu masakan ini dihasilkan dari bahan utamanya yaitu cabai merah yang udah dikeringkan, Fems. Meskipun memiliki tampilan warna merah yang pekat, bumbu masak habang ini cenderung manis loh, Fems, karena proses pembuatannya menggunakan gula merah. Warung nasi itik gambut ini buka sejak jam 6 pagi, Fems. Makanya nih biar gampang, dapur pembuatan nasi itik gambut ini berada tepat di belakang rumah makannya. Dalam sehari, nasi itik gambut ini bisa habis sampai 1.000 porsi loh, Fems. Ya ampun, banyak banget ya. Otomatis, selain stok bahan baku masakan, stok daun pisangnya ini juga harus banyak, Fems. Biar nggak hilang ciri khasnya. Daging itik biasanya dimasak secara terpisah dengan bagian tulang dan lehernya, Fems. Kali ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang nggak bisa datang ke rumah makan.
Bagian tulang dan leher ini dijajakan secara keliling ke kampung-kampung dengan harga yang lebih terjangkau. Mulai dari Rp5.000 aja kok, Fems. Wih, murah banget ya. Kalau nggak sempat datang ke Banjarmasin, bisa juga nih masak sendiri di rumah. Kita coba ikutin nih langkah-langkah untuk masak nasi itik gambutnya. Catat bahan-bahannya ya. Cabai merah, gula merah, bawang putih, jahe, dan terasi. Jangan lupa daging bebeknya, Fems. Iris dulu cabai merah keringnya. Lanjut dihaluskan ya. Nah, supaya cepat halus, masukin gula pasir dan garamnya nih, Fems. Tambah irisan bawang putih dan bawang merah. Kelihatannya butuh tenaga ekstra loh, Fems, untuk menghaluskan bumbu masakan ini. Kalau dirasa udah cukup halus, kita masukin terasi sama asamnya, Fems. Sip, sekarang tumis bumbunya. Tambahkan irisan gula merah, biar manis, Fems. Kayak senyum kamu. Uhuy. Masukin lagi kayu manisnya ya. Aduk terus, Fems, sampai bumbunya mendidih. Saatnya si bintang utamanya nih, Fems. Yes, daging itik. Aduk terus supaya semua bumbu habangnya ini bisa meresap ke dalam daging. Ini butuh waktu lebih kurang 15 menit sampai bumbu habangnya ini meresap semua, Fems. Siap diangkat nih. Nikmat banget ya, Fems, kelihatannya. Bumbu habang yang menyelimuti daging itik bikin ngiler aja, Fems. Waktunya makan, Fems. Udah gak sabar nih ngerasain bumbu khas Banjarmasin ini. For your info nih, Fems, dalam satu potong daging itik ada 7 gram protein, 150 kalori, dan 13 gram lemak loh. Nah, kandungan ini bikin daging itik ini bermanfaat untuk menjaga kinerja otot, mencegah anemia, membuang gas dalam perut, menyehatkan rambut, melancarkan sistem pencernaan, dan memperbaiki sistem metabolisme tubuh, Fems. Jadi nggak ada salahnya nih makan nasi itik gambut ini, Fems. Selain bikin kenyang, makanan ini juga bikin sehat. Tapi tetap nggak boleh berlebihan ya, Fems. Ntar gendut. Kuenya warna-warni gini. Tempting gitu loh istilahnya. Emang menarik dan menggoda banget kan ya? Dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada kue bingka daur ulang atap surga. Wah, namanya terdengar istimewa tuh. Keistimewaan kudapan ini karena bentuknya menyerupai atap rumah. Uniknya lagi nih, bahan yang digunakan ini dari roti sisa yang masih layak dikonsumsi. Roti jala pelangi, sprinkle, coklat, anggur, membuat kudapan ini semakin menggoda, Fems. Nah, for your info nih, kue basah ini menjadi ciri khas makanan tradisional di kota Banjarmasin. Biasanya disebut dengan wadai, yang artinya kue. Masyarakat Banjar biasa menyantap wadai ini saat pagi atau sore hari. Tekstur kue ini empuk, lembut, dan manis. Pokoknya enak deh. Masih ada lagi kue warna-warni di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namanya kue bolu kukus sarang walet. Iya, bahan baku kudapan ini memang memakai sarang burung walet sebagai tambahannya. Bukan cuma segar, sarang walet ini juga punya banyak manfaat untuk kesehatan. Di antaranya sumber antioksidan, sumber mineral, dan dapat mengurangi dampak nikotin, Fems. Dalam pembuatannya, tepung sagu ini wajib ada ya. Tepung sagu untuk memberikan tekstur kenyal pada kue basah dan tekstur yang renyah pada kue kering. Setelah rata, diamkan selama 4 jam sampai tekstur adonan mengembang. Selanjutnya, pisahkan adonan menjadi 4 bagian dan beri warna sesuai kebutuhan. Oh iya, seni aplikasi warna seperti ini sebenarnya sudah dikenal manusia pada 3500 sebelum Masehi, Fems. Dulu, manusia menggunakan zat pewarna alami yang diekstrak dari sayuran, buah-buahan, bunga, dan serangga. Sehingga lebih sehat deh. Keren! Kalau nanti berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lupa beli kain sasirangan ya, Fems. Itu loh, kain adat suku Banjar yang sudah diwariskan sejak abad ke-12 saat Lambung Bangkurat menjadi patih negara Dipa. Katanya sih, kain sasirangan ini pertama kali dibuat oleh patih Lambung Bangkurat setelah bertapa selama 40 hari 40 malam di atas rakit Balarut Banyu. Kain sasirangan ini dipercaya memiliki kekuatan magic yang bermanfaat untuk pengobatan atau bata tamba, khususnya bisa mengusir roh-roh jahat dan melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Agar dapat digunakan sebagai alat pengusir roh jahat atau pelindung diri, kain sasirangan ini biasanya dibuat berdasarkan permintaan atau biasa disebut kain pamintan. Kain untuk bata tamba biasanya berupa laung atau ikat kepala untuk laki-laki dan kerudung untuk perempuan. Kain pamintan dipakai pada sore hari ketika matahari tenggelam dan dipakai pada hari Rabu menjelang malam Kamis. Ada sekitar 14 motif kain pamintan berdasarkan makna atau manfaat. Salah satunya motif ayam
yang biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit di kepala. Unik banget ya. Dalam perkembangannya, kain yang dulu hanya digunakan pada upacara ritual tertentu, sekarang berubah menjadi pakaian sehari-hari loh, fams. Dalam proses pembuatannya, hanya sebagian kecil pengrajin yang masih mempertahankan pembuatan kain sasirangan dengan pewarna alami. Salah satunya Bapak Rido ini nih, fams, yang ada sejak tahun 1995. Awalnya sih, untuk menjaga tradisi, ramah lingkungan, dan tidak berbahaya jika terkena kulit. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pewarna alami sebenarnya masih banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional seperti angsana, secang, kayu sawo kecik, kayu ulin, dan lainnya. Warna lain yang terbuat dari bahan alami memang terlihat lebih pucat kalau dirawat dengan baik sih, fams. Kain ini bisa bertahan sampai 5 tahun, fams. Meskipun warnanya tak semenarik kain sasirangan modern, kain sasirangan buatan Pak Rido ini peminatnya banyak datang dari Belanda, Australia, Finlandia, dan juga Malaysia. Wah, bikin bangga dong! Wih, perahu pedagangnya banyak banget, fams. Jadi nggak sabar nih pengen ikut bergabung di sana. Mumpung masih pagi, ikut berpetualang di Pasar Terapung Siring Tendean yuk! Lokasinya nggak terlalu jauh dari pusat kota, ada di Jalan Kapten Pierre Tendean, Kota Banjarmasin. Aneka buah dan sayuran dijual di atas kapal. Wih, coba tuh perhatiin deh, fams. Para penjualnya menggunakan tanggui alias caping khas Banjarmasin. Manfaatnya untuk melindungi kepala dari terik sinar matahari. Meski begitu, tanggui ini juga digunakan petani dan nelayan, biasa dipakai oleh para wanita. Fams, sentra pengrajin tanggui ini banyak terdapat di daerah Kuin, Alalak Selatan, Banjarmasin Utara. Para ibu di daerah setempat sebagian besar menjadi pengrajin tanggui. Lumayan tuh, bisa nambah penghasilan. Mereka biasa membuat tanggui ini dari jam 7 pagi. Dalam sehari, para ibu bisa membuat 10 hingga 12 topi. Tapi kalau sedang mendung atau hujan, mereka hanya bisa membuat 2 atau 3 tanggui aja nih, fams. Tanggui ini dibuat dari daun nipah atau rumbia tuh, fams. Para pengrajin akan mengambil daun nipah dari Pulau Kembang, fams. Waktu tempuhnya sekitar 45 menit dengan perahu jukung. Daun nipah yang digunakan ini untuk tanggui harus masih muda dan berwarna hijau seperti ini. Soalnya lebih kuat dan mudah dibentuk. Kalau udah cukup, kita pulang yuk. Sebelum dibuat tanggui, daun nipah ini harus dipotong dulu nih, fams. Nah, daun yang digunakan untuk tanggui berada pada bagian dalam yang berwarna kuning. Cara ambilnya nggak terlalu susah kok, tinggal sayat aja, lalu tarik, agar bisa menghasilkan beberapa lembaran daun nipah yang dibutuhkan. Daun nipah tinggal dibawa ke pengrajinnya aja deh. Kali ini kita lihat proses buat tanggui di Jalan Belda, Kelurahan Kuin Cucuruk, Kalimantan Selatan. Daun nipah ternyata nggak bisa langsung dianyam, fams, tapi harus dijemur dulu. Sebaiknya proses jemur daun ketika cuaca sangat terik ya. Kalau nggak, daun bisa menimbulkan bercak merah. Jadi, nggak bisa dipakai karena teksturnya tidak terlalu kuat dan tidak cantik lagi. Kalau udah kering, gulung dan tusuk menjadi seperti ini nih, fams. Cara tusuknya harus hati-hati. Mulai dari pinggir daunnya. Proses gulung untuk membentuk daun menjadi setengah lingkaran loh, fams. Ada baiknya, daun nipah kembali dijemur sampai benar-benar kering. Nah, ini dia nih, daun nipah yang sudah bisa dianyam. Daun nipah disusun menjadi dasar topi. Susun yang rapi ya, fams. Kemudian disusul untuk menyusun daun nipah pada bagian atas tanggui. Nah, kalau daun nipah yang sudah terbentuk, ini harus diikat lagi, fams, supaya lebih kuat. Setelah tersusun rapi, saatnya jahit tangguinya. Supaya nggak gampang lepas, ikat juga daunnya ya. Ini dia nih, tanggui yang sudah jadi. Bagus ya, fams? Oh iya, membuat atau memakai tanggui ini bisa dibilang ikut melestarikan tradisi masyarakat Banjar loh. Semoga tanggui ini bisa terus lestari keberadaannya ya. Fams, sering berkembangnya zaman, tanggui ini dibuat sangat unik loh. Bisa dihias gitu, cocok juga nih menjadi oleh-oleh dari Banjar. Cantik deh pokoknya, kayak kamu. Haha. Jenis daun nipah yang digunakan untuk tanggui hias ini nggak boleh sembarangan. Ada kriteria khusus tuh. Modelnya nipah pucuk. Orang bilang di sana talutok. Nah, kalaupun tanggui yang biasa, yang besar, itu yang sudah mekar, itu tangguinya sampai diameter 1,50 meter. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan tergantung dengan kualitas daunnya. Bagian pucuk daun nipah ini lebih kuat dan tahan lama. Sedangkan bagian daun lainnya bisa dibuat tanggui biasa aja. Tinggal buat hiasannya aja deh. Bisa dengan cara dikombinasikan dengan cat atau payat. Butuh kalian khusus dalam membuat tanggui hias, fams.
Kalau enggak, bisa lama banget tuh buatnya. Kali ini, kita buat tanggui dengan cara dilukis ya. Buat pola gambar sesuai keinginan. Karena masih amatir, pola yang dibuat nggak terlalu bagus nih. Gak apa-apa ya, Fems, namanya juga belajar. Hehe. Sedangkan, tanggui payet dipasang dengan cara dijahit. Kalau udah selesai, pasang kain pada bagian dalam tanggui. Jadi lebih nyaman digunakan deh. Harga satu tanggui ini dibanderol dari 40.000 aja. Harganya akan semakin mahal karena tingkat kerumitan hiasannya tuh, Fems. Buat yang penasaran seperti apa rasa air hujan, silahkan datang ke Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Di sini ada satu tempat yang kerap disebut sebagai kampungnya para peminum atau penampung air hujan. Wow! Dari atap rumah, air hujan yang turun dari langit kemudian mengalir melalui sambungan pipa. Air hujan tersebut kemudian kembali dialirkan untuk diolah dengan mesin sederhana beraliran listrik secukupnya. Fungsinya untuk menetralisir segala polutan yang mungkin terkandung dalam air hujan. Mesin ini juga berfungsi sebagai saringan debu dan partikel kecil yang mengotorinya. Bisa dilihat berdasarkan tes sederhana dengan alat TDS atau alat uji kualitas untuk mengetahui kandungan zat padat dalam air. Terbukti nih kalau molekul pada air hujan murni dan yang udah terelektrolisasi ternyata lebih kecil ketimbang beberapa merek air mineral dalam kemasan, air sumur atau air tanah, Fems. Dengan begitu, air hujan akan lebih mudah terserap tubuh. Hal ini sangat membantu metabolisme di dalam tubuh kita. Tubuh jadi lebih segar nih, dan lebih bugar lagi tuh katanya. Gimana? Penasaran gak nih? Pengen coba air hujan? Tetap nonton Ragam Indonesia ya, karena Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Bangga!